Bapak, mohon maaf bisa mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam, silakan Pak Hafiz. Ada apa yang bisa kami bantu? Hari ini Pak, saya ada mau wawancara Bapak, tetapi saya mohon izin Pak, Bapak untuk perkenalan diri terlebih dahulu ini Pak. Alhamdulillah, nama saya Afriyadi SPD, Kepala Sekolah SDN 29 Banjarmasin 1, di mana Pak Hafiz ini adalah guru PNS kami di SDN 29 Banjarmasin 1. Oke, begini Pak, saya ada tugas dari GP ini Pak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait materi kami modul 3.1 itu praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan. Oke. Bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengambil pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ini Pak? Itu dengan menggunakan dua hal, yaitu dilema etika dan rujukan moral yang pernah disampaikan oleh Pak Hafiz, di mana dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Dan sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Oke, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah di SDN 29 Banjarmasin 1, adakah satu masalah atau kasus yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana kasus tersebut menimbulkan dilema etika dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara Bapak menyelesaikan kasus tersebut? Pasti ada Pak Hafiz, salah satunya menyangkut ujian sekolah bagi siswa kita yang duduk di kelas 6, di mana orang tua siswa harus menyelesaikan BPP sampai akhir tahun pelajaran sebagai syarat untuk mengikuti ujian sekolah dan pengambilan ijazah. Sampai jadwal ujian sekolah berlangsung, masih ada orang tua siswa yang belum mampu menyelesaikan administrasi tersebut. Dari permasalahan tersebut, kami sebagai kepala sekolah mengalami dilema, di mana akan berhadapan dengan yayasan karena harus menyelesaikan administrasi keuangan tersebut. Di lain pihak, siswa harus mengikuti ujian sekolah sebagai syarat kelulusan. Oh begitu Pak ya, masalahnya tentang DPP ini Pak ya, sampai tahun pelajaran siswa kelas 6. Lalu untuk keputusan apa yang akan Bapak ambil saat tersebut? Kami melakukan komunikasi kepada wali siswa, kepada wali kelas agar menghubungi orang tua siswa tersebut mengenai pelunasan atau pembayaran administrasi. Jika tidak menemukan solusi, maka akan memberi surat peringatan pertama kepada orang tua agar bisa hadir ke sekolah dan mencari solusi yang terbaik. Jika perjanjian peringatan pertama tersebut tidak terlaksana juga, maka akan dilakukan peringatan yang kedua, minimal tenggang waktunya 1 minggu, dengan memanggil kembali dan membuat perjanjian kembali untuk pelunasan. Jika sampai SP kedua pun tetap dilanggar oleh orang tua, maka terpaksa mengeluarkan surat peringatan ketiga, di mana siswa tetap diperbolehkan mengikuti ujian dengan syarat ijazah akan ditahan sampai orang tua dapat menyelesaikan administrasi keuangan itu. Dari apa yang Bapak sampaikan, menurut saya keputusan yang Bapak ambil sudah sangat solutif. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang Bapak hadapi? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Ya, harus melihat dulu kasusnya. Jika kasus tersebut bisa menyangkut masalah hukum, maka bisa masuk ke rujukan moral. Tapi jika suatu kasus yang dihadapi tersebut memiliki
anggapan yang sama-sama benar, maka itu termasuk dilema etika. Jadi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya harus mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan tersebut, seperti keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan, maka kebenaran akan mengikutinya. Oke, betul Pak, sangat betul, saya sangat setuju. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, sama seperti tadi, saya akan meminta wali kelas untuk berkomunikasi dengan wali murid. Jika tidak ada kesepakatan, maka akan dikeluarkanlah surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan masih tidak menemukan solusi, maka keluarlah peringatan yang ketiga, merupakan surat pengeluaran bagi siswa tersebut. Jika masalah tersebut dianggap cukup sulit, maka saya akan berdiskusi dengan pihak lain. Lanjut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Menurut saya hal yang paling efektif adalah komunikasi yang baik antar semua pihak yang terlibat dalam hal-hal tersebut. Dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, tantangan yang kami hadapi yaitu jika tidak adanya keterbukaan dari suatu pihak. Jadi dalam kasus dilema etika ini dibutuhkan keterbukaan dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh ya bagus ini Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang nanti akan Bapak jalankan? Jika jadwal tertentu memang tidak ada, namun dalam pengambilan keputusan kami menerapkan sesuai prosedur dengan adanya peringatan pertama, peringatan kedua hingga peringatan ketiga di dalam jangka waktu pengeluaran 1 minggu per surat peringatan. Oh gitu ya Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Menurut saya keyakinan yang ada pada diri saya lah yang menjadi faktor terkuat dalam mengambil suatu keputusan. Jika itu benar, maka saya tidak akan takut dengan segala konsekuensi dan segala peraturan tersebut. Oh begitu ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Menurut saya pembelajaran yang penting adalah komunikasi yang baik antara